Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafa wa jtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Mukarramun, semua keluarga besar UIN niki mestine kali Jogo to ya. Nggih. Lek kula niku tiyang Jogo Kali, karena kebetulan rumah saya itu tepat di samping Sungai Brantas, Nilnya Jawa Timur lah, kira-kira begitu. Teman-teman semua, alhamdulillah ala kulli hal, kami bisa bersilaturahim di tempat ini. Moga-moga ada faedahnya, moga-moga kayak apa yang tadi disampaikan oleh MC, moga-moga ada manfaatnya, walaupun itu memukul saya itu. Karena MC-nya tadi bilang, mari kita dengarkan ceramah-ceramah bermanfaat lah ini. Kok dia bisa ngukumi kalau ceramah ini ada manfaatnya, itu bagaimana ceritanya? Wong saya yang mau ngomong saja belum tentu sadar dan belum tentu yakin kalau ada manfaatnya. Saya mohon maaf, ini saya datang cukup malam karena saya tadi masih berdebat kapan saya ada undangan ke UIN, itu mulai kapan, saya bilang gitu. Nggak ada, saya bilang gitu. Saya ini mau jalan-jalan, nggih, tapi jalan-jalan sambil ngaji di UIN. Nggak ada, saya bilang gitu. Ada, akhirnya nyerah dan agak malam. Saya mohon maaf. Yang paling penting moga-moga di Ramadan kali ini, moga-moga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan moga-moga kita semua memiliki satu kepantasan untuk kemudian mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun selain Ramadan merupakan syahrun unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat, tapi Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkum minan nar. Bahwa bulan ini yang oleh kita dianggap sebagai bulan belanja, oleh kita dianggap sebagai bulan yang ya biasa-biasa saja begini ini, tapi ini bulan yang sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan yang 10 hari pertama merupakan curahan rahmat, curahan kasih sayang dari Allah. Kemudian malam-malam belasan, mulai tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 merupakan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir 10 hari terakhir merupakan diskon besar-besaran bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terbebas dari neraka. Makanya dulu kata sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari, beliau meriwayatkan, ruwiya an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Raqiya al-mimbar. Rokiya itu sama roko tulisannya sama, kof ya, tapi itu kalau harokatnya salah, itu bisa sangat jauh maknanya. Rokiya yarko itu maknanya naik, tapi kalau roko yarki tulisannya sama, tidak ada bedanya. Dan mestinya kudu paham kalau sama persuuan itu harusnya dikit-dikit paham lah itu. Jadi kalau rokiya yarko itu maknanya naik, tapi kalau roko yarki itu maknanya nyuwuk. Nah ini an Jabirin anna Rasulullah raqiya al-mimbar. Falamma raqiya ad-darajatal ula qal amin. Summa raqiya ad-darajatas saniyah faqal amin. Summa raqiya ad-darajatas salisah faqal amin. Ketika Rasulullah naik ke ad-darajah itu, ini loh, kayak apa itu? Unda-undaan itu loh. Apa bahasa Indonesianya apa sih? Anak tangga, bukan tangga, anak tangga. Ketika naik ke anak tangga pertama, tahu-tahu Rasulullah berkata amin.
Ketika naik ke tangga berikutnya, beliau kemudian menjawab amin. Ke tangga berikutnya juga lagi-lagi dawuh amin. Setelah selesai khutbah, beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, faqulna lahu sami'nak taqul amin salasa marat ya Rasulullah. Kami semua mendengar panjenengan mengucapkan kata-kata amin itu 3 kali. Itu yang panjenengan amini. Kemudian beliau dawuh, lamma raqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril. Ketika saya naik di anak tangga pertama, tahu-tahu Jibril datang. Faqal syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat celaka, sangat sial, ada hamba, ada orang ketika dia menangi Ramadan, ketika dia ketemu Ramadan habis, nyampe Syawal tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah nggak membela, malah Rasulullah mengatakan amin. Amin. Semoga sesial itu orang itu. Falamma raqitu ad-darajata tsaniyah qala Jibril syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial, ada hamba, ada orang yang kebetulan berkesempatan untuk tumbuh, untuk khidmah, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kedua itu pas untuk masuk surga. Kalau nggak dapat berarti super sial. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Makanya moga-moga saya, panjenengan semua, moga-moga tercatat atau termudahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Entah orang tua kita itu masih ada semua atau salah satunya, atau mungkin beliau-beliau memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa inna rajula yamutu walidahu wa huwa haqqun lahuma. Berapa banyak di antara kita ketika orang tua kita masih hidup, kita ini tidak punya kesempatan untuk berbakti kepada beliau berdua. Ataupun kita ini berkesempatan berbakti tapi kita merasa bahwa masih sangat jauh cara kita berbakti kepada beliau berdua. Maka fayada'ullah ta'ala lahuma fayaktubuhu minal barin. Berapa banyak, kata Rasulullah, yang kemudian dia berbakti setelah orang tuanya mangkat, yakni biddu'a wassadaqah anhuma wal istighfar lahuma dan lain sebagainya. Entah itu kita itu berdoa atas nama mereka semua, entah kita ini sedekah atas nama mereka, kita ini berbuat baik atas nama mereka. Tapi sebetulnya kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, berbuat baik, kita sebagai manusia berbuat baik, entah itu kita sengaja atau tidak untuk kedua orang tua kita, mereka sebagai orang tua tetap mendapatkan bagian pahalanya. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa kullu amalin shalihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Bahwa semua hal baik yang mungkin ditakdirkan bisa kita lakukan, walaupun kita tujukan kepada orang tua atau tidak pahalanya, beliau-beliau sebagai orang tua tetap akan mendapatkan pahalanya. Tapi itu dibalik ya sama. Semua kelakuan buruk kita, semua kepekaan kita, mereka juga dapat, karena mereka masuk dalam dawuh ku anfusakum wa ahlikum nar, bahwa ada perilaku-perilaku buruk kita yang kata Rasulullah itu disebabkan oleh didikan-didikan yang keliru dari para pendahulu kita. Makanya sampean-sampean yang masih jomblo, sampean-sampean yang masih hari ini belum mendapatkan jodoh atau bahkan belum punya anak, bersyukurlah. Saya doakan terus jomblo, karena cocok betul niku. Betul. Sama tidak pernah dengar bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu menampilkan satu hadis, oke, itu dhaif, tapi penting untuk menjadi pertimbangan kita. Salah satunya adalah hadis beliau yang mengatakan bahwa
khairukum ba'dal mi'atain al-khafiful hadz alladzi la ahla lahu wa la walad. Setelah 200 Hijriah, orang pilihan itu adalah orang yang ringan beban, al-khafiful hadz alladzi la ahla lahu wa la walad, tidak ditakdirkan punya pasangan apalagi punya anak. Makanya moga-moga panjenengan-panjenengan yang pengen menjadi umat terbaik Rasulullah terus jomblo. Kok gak amin gue? Kamu gak pengen jadi? Oh gak pengen? Ya wis. Oke, kita cari surga pintu lain. Kita cari surga jalur lain. Oke, tenang aja. Itu kayak ibu-ibu. Saya pernah ngomong sama ibu-ibu, jenengan-jenengan ini sekedar sadar kalau panjenengan sempat memiliki kesalahan kepada pasangan, kemudian minta maaf, langsung panjenengan punya akses yang sangat eksklusif untuk masuk surga. Langsung jawab, kita cari surga lain, Gus. Gitu. Jadi ibu-ibu itu hanya sekedar disuruh minta maaf saja. Bukan masalah gengsi, lebih memilih diperbanyak hisapnya di hadapan Allah daripada dia harus minta maaf ke pasangannya. Ngono, aku dulu ya gumun ya. Kok iso ngono iku? Oke. Yang terakhir, orang sial kata Rasulullah atas berita, atas laporan malaikat Jibril, sakia abdun dzukirta indah walam yusalli alaik. Termasuk orang yang sial adalah orang yang lesannya tidak mudah atau tidak ringan mengucapkan selawat ketika nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Itu sial. Maka deh, moga-moga lah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat istimewa ini. Bagaimana? Sudahlah, kak pikir-pikir, memang sesial itu kita ini kalau sampai nggak dimaafkan, walaupun dosa kita banyak ya, kita sama-sama tahu ya. Ya saya ya kayaknya wajah-wajah sampean ya lumayan. Artinya kadang-kadang ya mikir juga kalau sampai iki nyapa tuh lagi. Aku kaget iki. Mau sekali lah kayak nyapa iso cowok kayak kaget ae. Bocah kok ono ae. Aku mau cerita apa sampai lali ya. Ses. Cah Uwin iki mesti NO ya ngene iki ya biasa ses. Pancen CEO yang menyamar. Oh begitu ya. Oh tahu-tahu CEO no piye ini. Aku mau cerita apa ya? Oh gini. Kenapa saya harus ngomong bahwa kalau naudzubillah summa naudzubillah kalau kemudian dosa kita yang segini banyaknya ini tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bayangkan Rasulullah itu juga menampilkan satu dawuh yang pada akhirnya ditulis oleh para ulama kita, entah itu Syekh Nawawi, entah itu Syekh Ihsan. Syekh Ihsan itu Jambes, saya sebutkan karena itu orang Kediri tapi menginternasional, bukan hanya menasional. Loh, ulama-ulama kita itu top betul. Kayak tadi sore itu saya lagi bahas salah satu karya-karya ulama-ulama yang sangat luar biasa dari Indonesia. Salah satunya adalah karya-karya terbaik dari Syekh Mahfud At-Tarmasi. Mana namanya? Termas. Usaman Termas Mas. Lah ayo, kok gak meyakinkan? Oke. Apa tadi? Lah, di situ mengatakan bahwa lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan indal iftar alfi atikin minan nar. Coba bayangkan, setiap buka maghrib paham ra? Sing poso biasanya paham, lek gak pate poso ya maghribe ketahuan. Makanya saya itu berangkat dari rumah memang sudah agak sore tadi itu. Bukan faktor apa-apa, karena saya tahu kalau dari Kediri ke Jogja kemudian nggak puasa mokel itu gak pantas, mek ngono tok masalahnya. Tapi kalau misalnya undangannya ke Jakarta atau kemana lah itu saya semangat, bahkan saya mungkin berangkatnya dari tadi malam. Mereka pantas toh, Jakarta malah poso kan gak luas lah iya toh. Loh Jakarta itu loh Pak, Jakarta itu menarik sekali. Jakarta itu saya tahun lalu itu di Jakarta, alhamdulillah jam 8 pagi di sana sudah sarapan Pak. Artinya jam 8 itu sudah maghrib di Jakarta. Jam 8 pagi di Jakarta itu di lobi itu sudah maghrib. Adzannya sama loh Pak, adzan maghrib sama zuhur sama adzan yang lain itu sama. Jadi kita itu pikirannya sudah cocok-cocok saja.
Makanya wah ini kalau ke Jogja harus sore, karena kalau ke Jogja sampai nanti kita tidak puasa nggak bagus. Jogja Pak, mek Jogja kan juga gak pantes, tapi lek soto adoh ngono wis malah sing gak apik iku poso. Gak bagus iku. Setiap kali berbuka Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan 1 juta alfi atik minan nar. Ada 1 juta orang yang dipastikan harusnya masuk neraka, tapi kemudian apa istilahnya kalau tahanan itu diapakan, diamnesti apa? Abolisi, remisi ya, mendapatkan remisi dari Tuhan untuk kemudian bisa terbebas dari neraka. 1 juta. Fa idza gana yaumul jum'ah a'taqa fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhum yastaujibu an-nar. Kalau sudah malam Jumat, Kamis malam Jumat sampai hari Jumat, maka yang dibebaskan itu tidak lagi setiap iftar, tidak lagi setiap maghrib, tapi yang dibebaskan itu per jam 1 juta. Kemudian kita nggak masuk di sana, kan tolol. Loh, wakeh tenan loh itu. Kalau setiap hari itu 1 juta, berarti kan seminggu itu sudah 7 juta orang yang dibebaskan itu. Lah kalau per malam Jumat per jam kali 24 jam, kemudian kita tetap nggak masuk, kan ya super tolol. Ngapain kita itu? Kita ini ngapain acaranya kok sampai nggak mampu terjangkau oleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi itu di mana? Kok sampai kita kok nggak kena itu? Ya kita memang super what, tapi tolonglah. Masa enggak masuk situ? Bahkan fa idza gana akhiru yaumin min Ramadan a'taqa bi adadi ma a'taq min awali syahri ila akhirih. Bahkan ketika nanti malam lebaran jumlah itu akan dihitung, ditotal, kemudian Allah kembali membebaskan orang sebanyak itu. Terus kemudian kita tetap gak masuk. Naudzubillah, kan yo iku di atas tolol iku mbah apa jenenge gak paham aku. Makanya moga-moga ya kita aman lah. Cuma gini ya, yang perlu difahami oleh kita semua, kadang-kadang ya itu berat. Puasa itu istimewa karena semua ibadah itu pahalanya jelas, kalkulasinya jelas. Illa shaum wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa itu memang pahalanya sangat luar biasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Cuma ulama sepakat, as-salaf yarawna annal ibadah itu tidak semata-mata bisaumi wassalati wasairi ta'at wal qurbat. Bahwa ulama dari dulu ngomongkan puasa yang kemudian dengan segala macam keistimewaannya, termasuk rahmat, maghfirah, itqun minan nar, itu tidak semata-mata hanya dengan kita ini melakukan puasa, menahan lapar, kita ini melakukan banyak sholat di sana. Biasanya sholat ba'diyah, qobliyah 2 rakaat nggak dilakukan, sekarang taraweh sok-sokan. Lah iya, awakmu kan ngono, awakmu taraweh ping 3 aktif ngono ya. Istiqomah taraweh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 jiwamu wis Fir'aun. Loh, artinya jiwa-jiwa kamu kok nggak kayak saya ya? Melihat siapa begitu siap-siap mau ngopi mau apa, kamu berangkat ke masjid di hari keempat, pikiranmu wis ana ahsan minhu, ana khairun minhu, ana afdal minhu, ana atwa minhu. Fir'aun banget, hanya karena taraweh 3 hari, hanya karena taraweh 3 hari. Padahal tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa taraweh itu adalah satu kewajiban. Jadi taraweh telung dina tok, perasaane wong liya kabeh ahli neraka, dhek tok sing ahli surga. Padahal betapa tidak serunya masuk surga yang segitu luasnya sendirian.
Loh, iya lah saiki lho, sak UIN mlebu neraka kabeh, sing mlebu mek awakmu tok. Sepi. Kowe arep nyapo ning kono kowa dhewe. Ya Allah nuwun sewu, kanca-kanca kula teng pundi neraka kabeh. Mesti terakhir kula kak mriko lah. Sepi masalahe. Karena mergo awakmu jiwa hasud mesti mau gawa tekan akhirat. Kamu itu lebih suka kamu turun ke bawah daripada kamu ngajak orang lain ke atas. Makanya ulama mengatakan ibadah di bulan puasa dengan segala keistimewaannya ini tidak melulu terkait masalah bagaimana kita tadarus, bagaimana kita ini jamaah, bagaimana kita ini puasa, tidak. Tapi yang paling bagus adalah kafun nafsi anil adha wa hadki hurmatin nas. Yang paling bagus adalah bagaimana kita punya kemampuan menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak merendahkan orang lain. Itu penting dan itu berat. Sama sadar tidak bahwa Rasulullah menamai Ramadan ini dengan banyak nama. Oke, Ramadan adalah syahrul Quran. Makanya setiap tanggal berapa gitu, kalau sudah mulai akhir-akhir ada istilah nuzul Quran. Oke. Tapi harus tahu, di sini ini ada syahrul muasah. Di sini ini ada nama namanya syahrul ihsan. Di sini ada nama namanya syahrul sabr. Sama bisa lihat itu di kitab-kitab itu. Syahrul sabri fi Ramadan itu adalah syahru man'in nafsi anittiba'i hawa. Bulan di mana kita harus memaksa diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, dan itu berat saudara, berat. Aku gak mampu, aku gak ngatasi. Ya meneh delok wajahmu, wah tansaya berat. Gini ya, sama itu kalau disebut kata-kata sabar itu berarti hubungannya dengan apa? Sabar itu hubungannya dengan apa? Sabar itu hubungannya mesti yang ada dalam pikiran sampean kalau udah ngomongkan sabar itu musibah, masalah, hal-hal yang membuat sampean tidak nyaman. Itu hubungannya dengan sabar. Tidak Pak, sabar itu tidak melulu terkait itu. Sabar itu harus kita pahami bahwa sabar itu adalah fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Salat itu butuh sabar bukan? Butuh sabar. Kademen isu-isu dadak wudu butuh sabar. Ana bocah utange akeh terkenal dhewe sak kampus tapi bendina klambine anyar, sabar gak awake dhewe? Lah tarkul manhiyat berat itu, berat. Makanya semua ulama mengatakan kamu itu kalau pengen istimewa di hadapan Allah ndak usah terlalu banyak ibadah, tapi pastikan tidak terlalu banyak kesalahan. Salah itu wajar, tapi kalau terlalu banyak hobi. Loh iya toh, orang salah itu biasa, tapi kalau terus salah ya memang kan gini toh. Orang normal, orang awam itu adalah orang yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tapi kalau banyak baiknya, kata Fudail bin Iyad, kalau banyak baiknya maka keburukannya harus dihapus. Orang itu tidak boleh disebut orang nggak baik kalau memang kesehariannya didominasi oleh hal-hal baik. Apakah ini tidak ada buruknya? Ada, tapi tolong dilupakan sebagai sesama. Sama kayak kita sulit untuk melupakan orang yang terlalu banyak 24 jam sehari. Kalau 23 jam setengah buruk, itu kan sulit untuk disebut sebagai orang solih. Padahal kalau kita mau tahu solih, kenapa Nabi Ibrahim itu disebut solih? Dalam Quran dikatakan bahwa karena konsistensinya terus solih, terus baik. Karena kalau hanya sesekali baik itu kayak kita, nah itu belum pantas sebetulnya disebut orang solih. Kalau kita ini pagi baik, agak siang dikit masalah.
tapi zuhur tobat, walaupun sore bikin masalah lagi. Nah, kan itu biasa. Makanya kita ini sulit untuk kemudian menjadi orang yang punya kelayaan disebut sholih. Tapi moga-mogalah ada bangunan kemauan di antara kita untuk kemudian menjadi orang yang baik. Mbuh bentuke piye? Ngeten nggih. Berapa banyak dari kita, teman-teman kita kemudian merasa bahwa saya tidak pantas melakukan ini, saya tidak pantas melakukan ini, saya tidak pantas melakukan ini, karena saya ini belum begini, belum begini, belum begini. Tidak. Sekecil apapun potensi kebaikan yang mungkin sampean lakukan, lakukan. Tidak usah menunggu sampean ideal untuk melakukan itu. Karena siapa tahu hal-hal kecil itu, misalnya kayak tadi, kayak saya cerita misalnya kayak ba'diyah, sholat ba'diyah, oke, mungkin sampean belum sanggup taraweh, tapi sampean mau sholat ba'diyah ba'dal isya 2 rakaat saja sudah. Itu sudah fi hukmi qiyamil lail bagi orang kayak sampean. Kak jamin gitu. Ketika sampean memiliki keseriusan untuk melakukan itu, sambil selalu menyadari bahwa panjenengan nek aku kon tarawih. Aku tarawih imamnya rodok dawa didik, surate rodok dawa didik wis ngersula. Saya katakoki, cara ning Jogja iki, imam cepet kambe imam rodok suwi ngono semangat dia awakmu dadi makmume. Iya, saya itu sebelum puasa satu ketika makan. Lah ketika makan itu sambil nunggu pesanan makan itu jadi, ya di Jogja ini tahu-tahu ternyata di samping itu ada musola enak gitu loh. Ada musola enak, saya sholat di situ. Lah ketika saya lihat imamnya datang, kemudian imamnya qobliyah, saya sudah mikir, ya memang kita kan kriminal ya otaknya ya. Kan kan aku kan dianggap wong piye ngono kan, mergo awakmu kan deloke kan di petilan-petilan di media-media itu. Sebetulnya kan kita ya sama-sama sesatnya. Ketika saya lihat imamnya itu datang kemudian sholat qobliyah, saya langsung di hati saya, iki aku melu makmum iki jelas suwi. Kan ketok to Pak. Suwi nek iki aku. Nek iki suwi iki aku. Kan ketok jelas suwi iki, jelas gak mampu aku. Daripada aku ngersula, aku wis langsung ngongkon, saya ngajak teman-teman kan, ndang komat. Dipahani ku ambek takmire aku. Mohon maaf Pak. Nggih Pak. Jangan sholat dulu karena kita akan segera mulai jamaahnya. Oh, mboten Pak, kula kosor. Ya kita kan sama-sama kriminal, ya biasa tuh. Tapi kriminal lo cek sholat lo ya. Orang kok kriminal gak sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholah. In sholahat sholahal baki wa in fasadat fasadal baki. Yang pertama kali ditanya Tuhan akan peribadatan kita ini masalah sholat. Kalau sholat lolos katanya yang lain lolos, ya sudah saya pakai itu saja. Kriminal pokok lolos mergo sholat, tapi tetap sholat masuk kriminal. Ya jamaah, tetap jamaah sesuai arahan bahkan Nabi, tetap jamaah, tapi kita bikin yang versi agak cepat. No, aku dulu waduh sholat sunat kok suwi wong iki. Sholat sunat suwi, sholat fardu mesti atwal, jauh lebih lama, dan ini waduh makanannya gimana, dan itu tidak baik. Sholat mikir makanan itu tidak baik. Makanya Rasulullah selalu meminta kita iftar dulu sebelum sholat, karena jangan sampai ketika kamu takbir pikiranmu makanan gitu loh. Iftar itu hanya sekedar membatalkan. Lawamu gak rong piring ya yuk entek waktu isyae ngawur, waktu maghrib entek sembrono awakmu ya. Ini gak gitu konsepnya, gak gitu ya. Nggih. Makanya saya jamin lah, sampean pokoknya hanya sekedar apalah ibadah-ibadah yang kira-kira sampean mampu. Saya di mana-mana selalu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan semua orang selalu mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani kalian
akan sesuatu yang kira-kira kalian nggak mampu. Itu kan pikiranmu adalah perjalanan hidup. Enggak. Sama bisa lihat di semua tafsir yang ada, itu hubungannya sama ibadah. Artinya Allah tidak akan memerintahkan satu peribadatan, satu ritual ibadah, satu wadifah ibadah yang kira-kira membuat sama semua keberatan. Enggak. Bahkan Nabi itu tarawih hanya berapa hari, kemudian dipatahkan dengan beliau tidak keluar dari rumah karena khawatir kalau ini diteruskan nanti dijadikan wajib. Oh no, lagi cocok karena tahu, karena akhir zaman umat Rasulullah kayak kita. 5 waktu yang bleset apa maneh? Oh no, lah. Lah, Gus. Sekarang itu kan ada warna. Kalau 20 rakaat berarti NO, kalau sekian rakaat berarti GNO. Ngono kan ya? Ya kuwi tololmu. Kenapa kita nggak ambil yang dikit aja, Gus? Kan nggak apa-apa. Wong semua ini ada uswahnya, semua ini ada kuduahnya. Tetap kamu harus 20. Lah napa sebabnya, Gus? Sebabnya kowe masuk njibuk sing titik, mlakumu panggah secepat itu. Wong NU iku lamun toh digawe mek pirang rakaat kaya kanca-kancane, tetep inal kausar. Loh, iya Kak. Jelas, delok bentukmu ngono kuwi. Jelas iku, jelas. Makane, sekali lagi moga-moga kita mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kita mampu menafikan kebiasaan buruk kita, khususnya kebiasaan yang kira-kira mampu menyakiti orang lain, itu bisa kita tinggalkan di bulan-bulan seperti ini. Makanya tadi saya sebut Syahrul Muasah. Ini bulan Syahrul Muasah itu sebetulnya al-muasah wal ihsan itu mananya sama, cuman Kanjeng Nabi menggunakan bahasa muasah. Kalau dalam kitab-kitab kita istilahnya kalau saya nggak salah ya muasah itu muasatil muhtajin ila ma tajudu fihi al-qulub min khairin wa fadli. Ini bulan adalah bulan di mana orang sobek, orang buruk aja kayak kita itu pengen baik. Bukan hanya pengen baik, orang seruat kita kadang-kadang di bulan ini pengen berbuat baik untuk orang lain. Padahal cahwat, bulan ini bulan macak baiknya orang ruwet. Lah nek wong-wong api-api kan tidak menunggu Ramadan. Lah tapi kalau orang kayak kita kan ya beda bentuknya beda. Api ngenteni Ramadan panjenengan. Koranmu itu tahu mau demok liyane Ramadan kapan? Lah iya Pak. Sampai bledukan. Sampai Quran itu menyesal kenapa pernah dicetak dan kemudian kamu yang beli. Loh, coba tanya Quranmu itu. Mesti gitu. Mentalnya. Kejiwaan Quran yang kamu beli itu mesti gitu. Aduh, aku kok mulai dilapi ya, mesti harus mlebu Ramadan nih. Setelah itu masuk Syawal, alhamdulillah kita lupakan lagi. Apa meneh saiki wis ono HP, ono tab, ada iPad, ada macam-macam. Tahan saya gak kedemek. Tapi tetap menjelang Lebaran kita bersihkan. Tapi tetap ditaruh di musola-musola. Bagus, gak apa-apa. Paling gak sempat kamu sentuh. Paling gak tanganmu pernah menyentuh mushaf itu. Bagus. Makanya ini adalah bulan muasah, bulan dimana orang-orang ruwet kayak kita saja berusaha baik, bahkan berbuat baik bagi orang lain. Kata Rasulullah, kamu tidak akan menemukan la tajidu ahadan fi Ramadan illa muwasin wa muwasan. Di bulan Ramadan itu hanya ada 2 kelompok. Kalau enggak berbuat baik, ya dia berarti dibaiki orang lain. Kamu jangan pikir bahwa berbuat baik itu melulu terkait masalah misalnya taftir. Taftir itu apa ya? Biasanya kan kalau mohon maaf kalau ada orang yang cukup berada itu kemudian dia kasih apa Pak?
takjil. Aku ya itu bahasanya wong kutho iku. Oh, bener itu takjil. Takjil atau kasih, bahkan ada berbuka gratis atau ada apa kan begitu. Makanya kan fadzaka yuwasi bil mal, fadzaka yuwasi bit ta'am, fadzaka yuwasi bisilah. Kan enek ngono iku. Macam-macam. Ada satu orang itu cara berbuat baiknya ya mungkin karena dia rezekinya lebih, dia ngasih makanan, dia ngasih uang. Ada yang hanya sekedar silaturahim. Tapi kadang-kadang ada orang yang saking ruwetnya di bulan Ramadan menghindari silaturahim. Karena apa? Biasanya orang yang nggak pernah silaturahim terus kemudian Ramadan silaturahim golek utangan, Pak. Loh, ini kalau sudah menjelang lebaran itu WA terasa sangat bahaya loh, Pak. Pokoknya oke, terasa bahaya. Kenapa terasa bahaya? Karena siapa tahu banyak orang butuh. Kata Imam Syafi'i, ini terakhir, ini penting ini. Kata Imam Syafi'i, kita ini kalau di bulan Ramadan kenapa diminta untuk sedikit dermawan lebih dari bulan-bulan yang lain? Karena mohon maaf di bulan ini banyak sekali orang yang butuh. Bahasan Imam Syafi'i adalah likasrati hawaijin nas fi Ramadan ila masalihihim. Maka sekecil apapun yang bisa kamu bagi di bulan Ramadan, bagi. Misalnya ada kalian mendapatkan MBG, kok MBG, ojo liane ya, ojo liane saya. Misalnya dari kalian ada yang punya apa ya, ada yang punya, oke itu apa itu, kotaan itu nggak tahu saya isinya apa, itu kalau bisa dibagi, bagi, jangan dimakan sendiri. Karena banyaknya orang yang butuh di bulan Ramadan. Moga-moga kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ikut doakan selalu. Moga-moga semua diberi kemudahan dalam proses kehidupan panjenengan semua. Sampeyan muga-muga fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sampean sukses penuh manfaat, sampean di akhirat juga sama. Selamat juga penuh manfaat, yakni bisyafaah. Muka-muka Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa baik kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.